Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dalam Bakwar Channel. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal ujian sekolah atau asesmen sumatif akhir jenjang matematika kelas 9 untuk bagian yang kedua. Kita langsung ke nomor 21 ya teman-teman. Perhatikan gambar garis berikut. Gradien garis tersebut adalah gradien ya teman-teman, pengertiannya adalah tingkat kemiringan garis. Teman-teman bisa tentukan nilai gradien dengan cara menghitung satuan jarak vertikal dibanding jarak satuan horizontal. Nah, kalau soal seperti ini, teman-teman tentukan dulu titik potong garis dengan sudut kotak ya teman-teman. Di sini ada perpotongan ini. Nah, kemudian ada lagi di sini teman-teman ada perpotongan garis dengan sudut kotak. Nah, antara titik-titik ini ada 3 titik teman-teman, membentuk segitiga. Nah, membentuk segitiga. Teman-teman tinggal menghitung vertikalnya adalah 2 satuan kotak ini, kemudian horizontalnya adalah 5 satuan kotak, sehingga gradiennya 2/5. Kemudian yang perlu diperhatikan, kalau garis itu adalah naik, posisinya naik, maka nilai gradiennya positif. Kalau gradiennya turun, maka nilainya negatif. Nah, kalau soal 21 ini, ternyata garisnya turun ya teman-teman ya. Maka nilainya negatif, sehingga nilainya adalah min 2/5. Jawabannya adalah A ya teman-teman. Nomor 22. Perhatikan diagram lingkaran berikut. O adalah titik pusat lingkaran jika luas juring OAB adalah 40 cm persegi, maka luas juring yang diarsir adalah teman-teman, kita tentukan dulu nilai sudut yang diarsir ini. Caranya 360 dikurangi sudut yang ada ya teman-teman ya. 360 dikurangi 60 ditambah ini 90 ya teman-teman, atau 360 dikurangi 150 ketemunya 210 derajat. Nah teman-teman bandingkan, kalau 60 derajat ini luasnya 40 gitu. Nah kalau 210 luasnya berapa gitu. Semakin besar sudutnya tentu luasnya juga semakin bertambah ya teman-teman ya. Teman-teman tinggal menyilangkan angka atau mengalihkan angka yang bersilangan ini. Caranya begitu. Jadi 210 dikali 40, kemudian angka yang bersilangan dengan X untuk membagi, dibagi 60. Nah, untuk memudahkan penghitungan, teman-teman bisa ubah 60-nya menjadi 3 kali 20, sehingga bisa dicoret teman-teman, lebih mudah menghitungnya. 210 dibagi 3 adalah 70, 40 dibagi 20 adalah 2, sehingga 70 kali 2 adalah 140. Nah, inilah luas daerah yang diarsir, luas juring daerah yang diarsir. Jawabannya C ya teman-teman. Kita langsung ke nomor 23. Jika O adalah titik pusat lingkaran, diketahui sudut POC 80 derajat, maka besar sudut CAD nih, CAD ini berapa derajat? Di sini kita membahas sudut pusat dan sudut keliling ya teman-teman, di mana sudut pusat itu 2 kali sudut keliling, atau sudut keliling ini adalah setengahnya sudut pusat. Nah, kita masukkan data yang ada. POC nilainya 80 derajat di sini ya teman-teman. Nah, kalau POC 80 derajat, maka COD atau DOC ini kan 100 ya, karena setengah lingkaran kan 180, sehingga DOC adalah 100 derajat. Nah, sudut pusat DOC 100, maka sudut kelilingnya DAC atau CAD itu setengahnya teman-teman. Jadi setengahnya dari 100, separohnya, maka ketemunya adalah 50 derajat. Jadi jawabannya D ya teman-teman.
nomor 24, keliling alas sebuah limas berbentuk persegi adalah 40 cm. Jika tinggi limas 12 cm, luas seluruh permukaan limas adalah, oke, kita gambar dulu limasnya ya teman-teman. Karena kelilingnya 40, maka sisi alasnya ini panjangnya 10 ya teman-teman ya. 10, 10, 10, 10, totalnya 40. Kemudian tingginya 12 cm, maka panjang 5 cm ya teman-teman ya, setengah sisi alasnya gitu ya. Nah, untuk menentukan luas limas, teman-teman harus menghitung luas alas ditambah luas selimut. Nah, luas selimut kan ini segitiga, 4 segitiga ini teman-teman. Jadi luas alasnya 10 kali 10. Nah, 4 kali luas segitiga, di sini ada 4 teman-teman. Nah, untuk mencari luas segitiga, teman-teman harus menentukan panjang tinggi ya, tinggi segitiga yang ini. Ini kan segitiga. Nah, satu segitiga ini teman-teman tentukan dulu tingginya. Nah, caranya dengan cara Pitagoras ya teman-teman ya. Nah, ini 4 kali luas segitiga setengah alas kali tinggi. Nah, tingginya di sini adalah S ini. Teman-teman cari panjang S-nya. Nah, untuk menentukan panjang S, teman-teman bisa menggunakan Pitagoras, di mana S adalah akar dari 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 25 ditambah 144 adalah 169. Akar dari 169 adalah 13. Kalau S-nya sudah ketemu, maka tinggal masukkan ke sini teman-teman. 100 ditambah 4 kali setengah kali 10 kali 13. Maka ketemunya ini kan 4 kali setengah atau 4 bagi 2 kan 2. 2 kali 10 kan 20. 20 kali 13 adalah 260. 260 ditambah 100 adalah 360 cm persegi. Ketemunya C ya teman-teman ya. Nomor 25, perhatikan gambar berikut. Oke, besar sudut PQS. Oke teman-teman, kalau ada soal seperti ini, teman-teman jumlahkan dulu ini semuanya. Karena ini sudut lurus atau setengah lingkaran, besarnya adalah 180 derajat. Nah, dijumlah teman-teman. 3x plus 15 ditambah 2x plus 10 nih. Kemudian teman-teman jumlahkan x dengan x, sehingga ketemunya 2x tambah 3x adalah 5x, 15 tambah 10 adalah 25. Kemudian 25 dipindah ke sini menjadi negatif 25 ya teman-teman ya. 180 kurangi 25 adalah 155. Nah, mencari x-nya adalah 155 dibagi 5, ketemunya adalah 31. Nah, kalau x-nya sudah ketemu 31, besar sudut PQS ini kan 3x plus 15 ini. Nah, 3x plus 15. Teman-teman tinggal menghitung, x-nya diganti 31. 31 kali 3 ditambah 15. 93 ditambah 15, ketemunya 108 derajat. Jawabannya D ya teman-teman ya. Oke, lanjut nomor 26. Perhatikan diagram lingkaran berikut. Jika banyak siswa dalam kelas adalah 30 anak, maka banyak siswa yang gemar matematika adalah, oke, yang gemar matematika kita cari sudutnya terlebih dahulu teman-teman. Sudutnya berapa derajat di sini? Caranya 360 dikurangi sudut yang ada di sini. 360 dikurangi 85 dikurangi 125 dikurangi lagi ini siku 90. Ini kalau di total 300 ya teman-teman ya. Sehingga 360 dikurangi 300 itu 60 derajat. Nah, kalau sudut matematika 60 derajat, maka banyak siswa yang gemar matematika yang 60 per 360 bagian kalikan 30 anak. 60 per 360 bagian kalikan jumlah anak. Nah, 60 per 360 ini kalau disederhanakan akan 1/6 ya teman-teman ya, 1/6. 60 per 360 ini 1/6. 30 dibagi 6. Atau 30 kali 1/6 itu ketemunya adalah 5. Oke, jawabannya adalah
A ya teman-teman ya. Lanjut nomor 27. Perhatikan diagram batang berikut. Data penjualan buku di toko Lokmat selama 5 hari. Minggu pertama Januari 2023. Rata-rata jumlah buku yang terjual selama 5 hari. Oke, rata-rata gampang sekali teman-teman. Tinggal jumlah buku yang terjual dijumlah dibagi 5. Gitu ya teman-teman ya. Sehingga Senin 25 buku, ditambah Selasa 40, ditambah Rabu 30, ditambah Kamis 25, ditambah Jumat 45. Terus dibagi 5. Gitu teman-teman. 165 ini kalau ditotal, kemudian dibagi 5 ketemunya adalah 33. Gampang ya teman-teman ya. Jawabannya adalah D. Nomor 28. Jika akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat min 6x plus 5 sama dengan 0 adalah M dan N, maka nilai M kuadrat plus N kuadrat adalah, oke, ini ada dua cara teman-teman. Cara yang pertama, teman-teman faktorkan ya, sehingga nanti ketemu nilai x1 dan x2-nya. Kalau di sini x kuadrat, teman-teman silakan taruh x dan x di sini. Kemudian 5 ini berasal dari 5 kali 1 atau 1 kali 5, sama saja ya teman-teman. Misalnya di sini Pak War tulis 5 kali 1. Oke. Kemudian supaya min 6, ini plus plus, plus min, min plus atau min min gitu ya. Supaya min 6 kalau dijumlah maka ini harus min dan min atau negatif semuanya. Nah, ini kan kalau dijumlah min 5 sama min 1 kan jadi min 6. Tetapi kalau dikalikan hasilnya positif 5. Nah, kalau sudah seperti ini, 0 ini kan berarti 0 kali 0 ya teman-teman. Artinya x min 5 sama dengan 0. Nah, kalau supaya ini 0 nilainya, maka x-nya harus 5. Ya, x-nya harus 5. Ini x1 sama dengan 5. Nah, x1 ini bisa dikatakan sebagai M. M ya, jadi M-nya 5. Atau yang kedua, nilai x min 1 ini harus 0. Maka x-nya, nilai x-nya bisa dikatakan x2, nilainya harus 1. 1 kurangi 1 kan 0. Nah, maka ini bisa dikatakan sebagai nilai n-nya. Jadi n-nya 1. Maka kalau disuruh mencari m kuadrat plus n kuadrat, ya 5 kuadrat ditambah 1 kuadrat. 25 ditambah 1 ketemunya 26. Nah, cara yang kedua teman-teman kalau hafal ini rumus jumlah dan hasil kali akar-akar, teman-teman ubah m kuadrat plus n kuadrat menjadi m tambah n kuadrat dikurangi 2 kali m kali n. Nah, penjumlahan akar itu kan min b per a ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Penjumlahan akar ini kan akar 1 dan akar kedua dijumlah, nilainya min b per a, perkalian akar c per a. Nah, min b per a itu b-nya itu berapa ini teman-teman? Di sini a-nya 1, b-nya min 6, dan c-nya 5. Tinggal masukkan ke sini teman-teman. Min b, min ini b-nya min 6, a-nya 1, kuadratkan, dikurangi 2, c-nya 5, a-nya 1. 6 bagi 1 6 kali 6 kuadrat adalah 36. 36 di sini 2 kali 5 10. 36 dikurangi 10 26. Jawabannya sama ya teman-teman ya. Kita lanjut ke soal. Nah, ini jawabannya D teman-teman. Mohon maaf nih, yang betul adalah D ya, bukan B nih. Nomor 29. Nilai diskriminan dari persamaan kuadrat 2x kuadrat min 3x plus 1 sama dengan 0 adalah. Oke. Diskriminan rumusnya b kuadrat min 4ac ya teman-teman ya. B kuadrat min 4ac. Tinggal masukkan angkanya, gampang sekali. B-nya min 3. Kemudian dikuadratkan ya. Min 4, A-nya adalah 2 ini teman-teman. Kemudian C-nya 1. Sudah, min 3 kuadrat adalah 9. Kurangi 4 kali 2 itu 8. 9 kurangi 8, 1. Jawabannya B ya teman-teman ya. Nomor 30. Grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 8x plus 12 memotong sumbu y di titik. Memotong sumbu y itu syaratnya x 0 ya teman-teman ya. Syaratnya x harus 0. Maka teman-teman
tinggal substitusikan nilai X-nya ke persamaan. Jadi ini sebagai Y. Sehingga begini teman-teman, ini Y-nya sama dengan, nah X ini diganti 0. Berarti 0 kuadrat dikurangi 8 kali 0, X-nya diganti 0, ditambah 12. 0 kuadrat 0, 8 kali 0, 0. Maka nilai Y-nya adalah 12. Saat X-nya 0, Y-nya 12. Itulah titik potongnya. Sehingga grafik memotong sumbu Y di titik 0,12. Begitu ya, jawabannya D ya teman-teman. Nomor 31, titik balik grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 8x plus 12 adalah oke. Titik balik teman-teman harus hafal rumus sumbu simetri. Karena titik balik itu terjadi pada sumbu simetri. Nah, sumbu simetri ini rumusnya min P per 2A. Di mana P-nya min 8, A-nya 1. Sehingga kalau dimasukkan nilainya min, P-nya diganti min 8, A-nya diganti 1. 8 dibagi 2, ketemunya 4. Saat X-nya 4, nilai Y-nya berapa? Begitu ya. Jadi X-nya diganti 4, nanti Y-nya ketemu. Jadi gini teman-teman. Y-nya ini sama dengan X-nya diganti 4, 4 kuadrat dikurangi 8 kali X, X-nya 4 ditambah 12. 4 kuadrat 16, 8 kali 4 32, ditambah 12. Sehingga ketemunya adalah min 4 ya teman-teman ya. Jadi titik balik grafik fungsi kuadrat ini adalah 4, min 4. Kalau digambar, gambarnya seperti ini teman-teman. Nah ini, titik baliknya seperti ini. Oke, kita lanjut ke nomor 32. Titik P 2,1 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangan titik P adalah oke. Kita gambar saja ke diagram kartesiusnya ya teman-teman ya. Titik P 2,1 itu di mana? Nah, titik P ini di sini teman-teman. 2,1 itu di sini. Nah, kalau cerminnya adalah sumbu Y, ini sebagai cermin. Nah, ini sebagai cermin, maka bayangannya ya di seberang sini ya teman-teman ya. Lurus, tegak lurus begini, lurus gitu. Jaraknya juga 2 ke cermin. 2 langkah gitu ya. Nah, maka bayangannya berada di titik min 2, X-nya, Y-nya 1 gitu. Min 2,1. Jawabannya adalah D ya teman-teman ya. Gampang. Nomor 33. Titik P 2,3 dirotasikan sejauh 90 derajat terhadap titik pusat 0,0. Titik O 0,0 berlawanan arah jarum jam. Bayangan titik P adalah, kita gambarkan lagi ya teman-teman. Nah begini, titik P ini kan 2,3 di sini, dirotasikan berarti diputar ke kiri, berlawanan arah jarum jam, berarti ke kiri teman-teman. Berarti ke kiri sini. Nah, sehingga ini titiknya berpindah di sini teman-teman. Nah, ini lurus dengan min 3, X-nya, kemudian Y-nya 2 gitu. Nah, min 3,2. Inilah bayangannya, sehingga jawabannya adalah D ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke nomor 34. Perhatikan gambar berikut, kita masuk ke sebangunan. Panjang PQ adalah, oke, panjang PQ. Kita lihat segitiganya ya teman-teman ya. Kita bandingkan segitiga PQC dan APC. Nah, ini PQC teman-teman. Segitiga PQC, kemudian yang kedua segitiga APC ini teman-teman. Bandingkan, maka berlaku seperti ini. Alas PQC sama alas APC ini sama dengan sisi miringnya CQ dan CB gitu ya. Maka PQ kita ganti dengan huruf PQ kita ganti dengan huruf X, kemudian AB-nya 10, kemudian CQ-nya 3, kemudian CB-nya 3 ditambah 12, ketemunya 15. Cara mencari X,
Yang bersilangan dikalikan, 10 kali 3 dibagi 15. 30 dibagi 15 adalah 2. Maka panjang peki adalah 2 cm. Jawabannya C. Nomor 35. Panjang bayangan gadang adalah 60 cm, padahal tinggi gadang sebenarnya 180 cm. Jika panjang bayangan pohon 30 cm, maka tinggi pohon sebenarnya adalah berapa? Ini hal yang sama dengan nomor 34 tadi, teman-teman. Hanya saja segitiganya terpisah. Jadi teman-teman bisa bikin sketsa seperti ini. Nah, bayangan gadang ini 60 cm, kemudian tinggi gadang 180 cm di sini. Pohonnya panjang bayangan pohon 300 cm. Berapa tinggi pohon? Maka ini berlaku begini, teman-teman. Tinggi pohon sama tinggi gadang, bayangan pohon sama bayangan gadang dibandingkan. Sehingga berlaku seperti ini. T per 180 sama dengan 300 per 60. Yang bersilangan dikali, ya, sehingga 180 kali 300 dibagi 60. 180 dibagi 60 adalah 3. 3 kali 300 adalah 900. Gitu ya, teman-teman ya. 900 cm sama dengan 9 meter. Jawabannya adalah B. Nomor 36. Perhatikan gambar berikut, banyak pasangan segitiga kongruen. Oke, untuk menentukan banyak segitiga kongruen, teman-teman, setiap ruangan yang ada di sini beri huruf, ya, diberi huruf. Misalnya A, B, C, D, E, F. Nah, ini. Kemudian teman-teman pasangkan yang sama. Misalnya 1, A dengan F itu kan sama, itu pasangan kongruen yang pertama. B dengan E, kemudian C dengan D. Kemudian cari yang 2 huruf. Ternyata yang 2 huruf tidak ada yang membentuk segitiga. Kalau 2 huruf tidak ada, lanjut 3 huruf. Ternyata 3 huruf ini ada PAF, ini PAF sama AFE. Nah, ini segitiganya kongruen. Kemudian ada lagi BCD, teman-teman. BCD ini, BCD itu sama dengan CDE. Ini juga kongruen, sehingga ada 5 pasang segitiga kongruen. Jawabannya A ya, teman-teman ya. Lanjut nomor 37. Sebuah gelas berbentuk tabung, jari-jarinya 7, tingginya 10 cm. Volume maksimal air yang bisa tertampung. Tabung ya, teman-teman ya. Volume tabung rumusnya luas alas kali tinggi. Luas alas karena lingkaran, maka rumusnya rumus lingkaran PR kuadrat gitu ya, kalikan dengan tinggi. Nah, angkanya sudah ada semua, R-nya sudah ada, tingginya sudah ada, tinggal masukkan saja. Pi-nya 22/7 karena jari-jarinya 7 gitu. Kemudian T-nya 10. Kemudian 7 yang ini dicoret 1 ya, teman-teman ya. Ini kan ada 7 kali 7 ini. Nah, ini coret 1. Nah, kemudian 7 yang ini kalikan 22 adalah 154. 154 kali 10, 1540 cm3. Jawabannya adalah D. Nomor 38. Kennedy akan membuat topi anak-anak berbentuk kerucut dari kertas karton. Jika diameter topi 14 cm, tingginya 24 cm, luas minimal karton yang dibutuhkan untuk membuat 10 topi adalah kerucut bentuk topi seperti ini, teman-teman. Maka untuk menentukan luas karton, teman-teman cukup menghitung luas selimutnya saja. Karena alasnya ini kan berlubang, atau alasnya ini kan tidak dihitung ya, teman-teman ya, tidak dikasih kertas. Ini kan berlubang, sehingga teman-teman cukup menghitung selimutnya saja. Selimut kerucut rumusnya adalah PRS. Nah, PRS, P-nya sudah ada, R-nya sudah ada, ya 7 ya, teman-teman. Diameternya 14, R-nya 7. Nah, S-nya ini belum. S itu panjang garis pelukis ini. Cara mencari S-nya lewat Pitagoras ya, teman-teman ya. 7, 24, S-nya berapa? Nah, di nomor 16, di video sebelumnya yang Pak Kuara share itu, di nomor 16 ada triple Pitagoras. Kalau di sini 7,
24, pasangannya itu 25 teman-teman. Nah ini triple Pythagoras itu kalau R-nya 7, T-nya 24, S-nya pasti 25 ya. Ada di video sebelumnya di nomor 16 teman-teman. Ini ada triple Pythagoras. Kalau S-nya sudah ketemu, maka tinggal masukkan Pi-nya 22/7, R-nya 7, S-nya 25. Coret 7-nya, maka ketemu 22 kali 25, 550. Ini satu topi. Kalau 10 topi tinggal dikalikan 10, ketemunya 5.500 cm persegi. Ya, ini jawabannya adalah C. Nomor 39. Sebuah bola memiliki luas permukaan 616 cm persegi diameter bola. Oke. Luas kita uraikan rumusnya teman-teman. Luas bola kan 4πr kuadrat ya. Ketemunya kan ini 616. Nah, ini kita uraikan. Di mana R-nya kita cari. Nanti R-nya ketemu, diameternya ketemu gitu ya teman-teman ya. Nah, ini 4, kemudian Pi-nya 22/7, R kuadratnya kita cari. Nah, sehingga R kuadratnya nanti ini dipindah 4 jadi pembagi di sini. Pakwar taruh di bawah, kemudian 7-nya jadi ke atas, 22-nya jadi ke bawah. Nah, kalau dihitung ini 616 dibagi 88 ya. Dibagi 88 itu 7 teman-teman. Sehingga ini ketemunya R kuadrat ini 7 kali 7. 7 kali 7. Sehingga 7 kali 7 kan 7 kuadrat. R kuadrat sama dengan 7 kuadrat, berarti kan R-nya 7. Nah, R-nya 7, maka diameternya 2 kalinya gitu. 2 kali R, ketemunya 14. Gitu ya teman-teman ya. Jawabannya adalah C. Nomor terakhir, 40. Sebuah besi pejal berbentuk gabungan, kerucut dan setengah bola. Jika diameter kerucut 6 cm dan tingginya 4 cm, volume besi tersebut. Oke, volume berarti ditambah ya teman-teman, kerucut dan setengah bola. Jadi volume kerucut ditambah volume setengah bola. Volume kerucut rumusnya sepertiga luas alas kali tinggi. Volume bola 4/3 PR pangkat 3 dikali setengah karena setengah bola. Nah, teman-teman tinggal masukkan angkanya, sudah ada semua. Sepertiga, Pi-nya tetap, R-nya 3 ya teman-teman, karena diameternya 6. R-nya 3, dikuadratkan, T-nya ini ada 4. Kemudian setengah kali 4 itu kan 2 ini ya. 2/3, Pi-nya tetap, R-nya 3 pangkat 3. Teman-teman hitung. Ini kan 3 kuadrat 9 bagi 3 kan 3 kali 4 12 Pi gitu kan. Ini 3 kali 3 kali 3 27 dibagi 3 itu 9 kali 2 itu 18 Pi. 18 Pi tambah 12 Pi adalah 30 Pi cm kubik. Jawabannya adalah C. Oke, terima kasih. Sudah selesai teman-teman untuk pembahasan soal ujian sekolahnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk persiapan teman-teman menghadapi asesmen sumatif akhir jenjang ya. Teman-teman silakan pelajari pembahasannya, mudah-mudahan bermanfaat. Boleh like, subscribe, komen, serta share video-video yang ada di Pakwar Channel. Semoga bisa membantu teman-teman yang lain untuk belajar asiknya matematika bersama Pakwar. Terima kasih.